pihak pengelola desa-desa sekecamatan di desa-desa sekecamatan Kepala tidak lagi dikelola oleh pemerintah, nanti mandiri. Nah ini Pak, manfaatnya pertama dari sini Pak, ini lalat hitam, ya, ini lalat hitamnya itu, kelihatan kan? Nah ini siklus dari sini dulu. Setelah di sini proses perkawinan, jantannya akan mati, tinggal betinanya, nanti proses bertelur, betinanya mati. Ini tempat telur tuh, nanti kayu-kayu.
Nanti setelah bertelur baru kita akan bawa ke kandang. Lagi, boleh semangat. 1, 2, 3.
sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Ketua BKAD Kecamatan Pemalang. Kepada yang kami hormati Bapak Sudarso, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Amati dari Bermakes, yang saya hormati Ibu Isi dari Delha. Mari kita bangkitkan semangatnya dulu, niatnya, biar masalah sampah di Kabupaten Pemalang ini bisa sukses dan dapat dikurangi. Kita sosialisasi ke masyarakat bahwa apa pentingnya masalah persampahan ini, karena ini termasuk hambatan dari kita semua. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Camat Pemalang sekaligus berkenan untuk membuka acara pada malam hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Prasetyo Widyatmoko SIP, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, kami banggakan ada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pak Ahmadi, ada yang cantik di kanan saya Bu Kepala Dinas Lingkungan Hidup, ada Kepala BKAD, Bapak Ibu Kepala Desa, penggiat sampah di Kecamatan Pemalang, dan semuanya saja tanpa harus disebutkan satu persatu. Kalau tak ngomong serius akan Pak Ahmadi, koyo rapat tenanan gitu. Tadi seharian sudah muter ya, sudah melihat-lihat, itulah idealnya. Tetapi berandai-andai ketika kita tidak bisa melakukan ideal itu secepatnya, apakah kita akan diam saja? Pertanyaannya kan seperti itu. Idealnya itu yang luruh, bujuk, ayu, pinter, sugih, dan lain sebagainya. Tetapi ketika tidak ideal, kopan orang bujuk, pertanyaannya itu kan. Sama dengan mengelola sampah. Ada sampah masyarakat, ada sampah rumah tangga. Kita di sini bicara sampah rumah tangga ya, ojo bicara sampah masyarakat. Ketika kita bicara sampah rumah tangga, idealnya dari rumah itu sudah dibilang organik sama non organik. Kalau dari rumah itu sudah dipilah, Bu Wici orang ngomong
pasti orang tua. Karena yang organik ditimbun di halaman rumah pun sebulan sudah jadi pupuk. Yang non organik plastik bisa jadi uang. Tetapi kondisi saat ini kan tidak ideal. Tidak ideal, sampah mesti bercampur. Ketika bercampur tidak ditangani akan menimbulkan bau yang sedap-sedap tapi ya rontok wangi. Bau yang tidak enak menimbulkan penyakit dan lain-lain. Makanya ketika ada sampah yang berhamburan di tepi jalan dan lain sebagainya, kalau tidak ditangani ya menimbulkan masalah. Ketika kita belum bisa melakukan ideal dikelola dengan benar, tetap harus ada solusi sementara. Dibakar, agar panjenengan nanti besok ada laporan, Pak dibakar boleh tidak? Langkah Bu Wiji bakar orang apa? Langkah Bu Wiji ini mengapa dibakar? Tidak apa-apa, daripada terus berserakan tidak jelas. Tetapi agar takonnya yang Bu Wiji dibakar tidak boleh. Akhirnya itu kondisi benar-benar darurat secara aturan, itu tidak baik untuk lingkungan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dengan ini pelatihan pengelolaan sampah di desa-desa sekecamatan Pemalang dinyatakan dibuka. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian tadi acara pembukaan pelatihan pengelolaan sampah Desa Kecamatan Pemalang. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mereka bereskan. Ternyata dididik bereskan, dididik peduli dari mana? Dari TK. Nah, tadi cerita Pak Agus pentingnya pembinaan TK Pertiwi itu memang dari TK. Mereka dididik budaya antri. Yang kedua dididik budaya peduli. Yang ketiga dididik budaya menghormati guru dan orang tua. Yang keempat dididik untuk terkait dengan jadi kalau kebersihan, jadi kalau mereka pada saat makan, pada saat makan saya juga pada saat makan. Selesai makan itu saya selalu mereka piringnya dibawa sendiri, kemudian dipilah itu organik dan anorganik, terus kemudian sambil itu bawa ke sana di sini. Dan itu budaya itu sampai ke orang-orang tua, sampai ke dewasa itu mereka pada saat kita naik bus. Jadi naik bus itu mereka makan sesuatu itu bisa, plastiknya itu bisa, plastiknya disapu. Terus kemudian mereka buang itu di tempat sampah, dan tempat sampah mereka itu ganti kacar. Jadi mereka pilah. Jadi kalau bawa yang sebagai panglimanya sampah gitu ya. Panglima yang dari sampah tidak ya Pak ya. Jadi memang panglima untuk memerangi sampah. Bila itu alatnya udah banyak. Ada kaleng-kaleng bekas menggunakan untuk besokannya di sini. Jadikan bensin kaleng itu namanya bensin. Bulan kan sudah mendapatkan penghargaan desa mandiri sampah baik dari perangkat desa maupun dari tokoh masyarakat maupun BPD SEO Kecamatan Pemalang. Langsung saja apa yang menjadi unek-unek ini Pak Dinas, baik dari Dipermases maupun dari DLH, bicara tentang sampah memang
sangat luar biasa, kasuistik yang tidak pernah bisa terselesaikan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Ya, artinya jangan ke tingkat desa, di tingkat nasional saja sampah masih menjadi satu problem yang sampai saat ini belum ada yang tuntas seperti apa penanganan sampah. Kalau toh ada misalnya yang baru tadi siang kita melihat itu mungkin di Banyumas, tapi Banyumas berapa titik kan seperti itu. Mungkin ada beberapa titik yang belum seperti yang tadi kita lihat ini. Atau tetangga Banyumas misalnya katakanlah di Purwokertonya dan sebagainya. Artinya walaupun di sini ada contoh yang sangat luar biasa, tapi sampah tetap menjadi satu PR untuk kita semuanya. Akhirnya rekan-rekan dari Kecamatan Pemalang, para desa, perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat lewat BKAD, ya akhirnya menganggarkan Pak Kepala Dinas penganggaran lewat dana desa untuk bisa menimba ilmu studi tiru, ya. Yang itu ya pastinya yang baik-baik. Kemudian permasalahan yang kedua yang perlu kami sampaikan yang berkaitan dengan unek-unek ini Pak, Genduro Solak Aromsel. Walaupun tadi sudah ditanyakan beberapa video-video termasuk di Bojonangka, sebetulnya kalau saya sendiri untuk desa Bojonangka masih jauh dari harapan. Masih jauh. Ketika kita melihat TPS Gedung Randu ternyata memang ada yang benar. Maksudnya ada penambahan dari alat yang dulu mungkin tidak seperti itu, sekarang ada perubahan begitu. Satu set itu dulu saya waktu sana belum begitu, masih reguler. Dan kemudian alat itu ternyata saya diajak dari Wood Bank dan ada di kota manapun pasti saya akan lihat bagaimana penanganan sampahnya di kotanya, bagaimana tempat sampahnya, bagaimana dan lain sebagainya. TPA Bapak Ibu semuanya, kita kembali lihat bahwa TPA ini punya kita satu-satunya. TPA sing wis 30 tahun begitu ya, Mas Tolani ya. Tolani. Pak Tolani ya. Pak Tolani ya. Oh, Tolani. Pak saya itu begini. Saya dibantu begini. Pemalang tuh gak ada duit untuk begini. Investor sing Filipin. Di era saya aja yang Filipin datang Pak. China datang. Ada 4. Nah ini nanti saya ceritakan yang selanjutnya. Jadi Bapak Ibu semuanya, sebetulnya lahan ini masih kosong banyak Pak di sini. Ada 3 hektar yang masih bisa kelola. Dan mungkin saya akan open data, nggak mungkin sama sekali. Karena selain dilarang juga memang tidak mengganggu lingkungan, pasti kami kelola. Cuma pendekatan ini yang saya lagi-lagi dari data saya di dinas kesehatan mungkin sudah hampir 29 tahun Pak. Jadi saya ngurusin juga stop buang sampah sembarangan, stop buang air besar sembarangan. Pasti kalau ada yang lama masih kenal biji kaki, oh coba biji mau di kaki dari WC, begitu ya? Iya pasti. Saya pasti paling berontak kalau ada orang mekong di pinggir sungai, mekong kemudian membuat helikopter, nah itu dia. Nah di situ kami menggunakan metode pemicuan, mengajak masyarakat Pak Kades terutamanya, yuk Pak bergerak agar masyarakat orang missing nekat, orang buang BAB di sungai dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Apa tadi yang kedua? Stop buang sampah sembarangan. Bisa. Nah, sekarang karena Bapak Ibu semuanya ada di Pemalang, ya kan? Bapak Ibu semuanya tinggal di Pemalang dan mencari nafkah di Pemalang, hidup beranak pinak sama saya juga di Pemalang. Ini khususnya Kecamatan Pemalang. Apa nih slogannya Pemalang? Pemalang apa? Ayo Kecamatan Pemalang. Jaya. Terima kasih tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan. Ini kalau kita tidak ada baru kuat. Ini makanya kebanyakan di kota yang
sempit itu di tengah-tengah pemukiman harus ekstra. Ini Bapak dan Ibu sini mungkin ada yang di desa atau pulau sudah ada pengolahan, mungkin kalau terlambat mengolah sampah itu. Jadi kalau di tingkat desa apa saja yang dibutuhkan? Terakhir harganya ya Pak. Oke, harganya. Ya kami memikirkan. Jadi maksudnya ini to the point. Ini Pak nanya. Ini pertanyaannya teknis dan berbobot. Satu tapi mengenai semuanya. Oke, terima kasih dengan Bapak Sinten gini benar. Pak Bekti di Sewaka, Desa Sewaka. Desa. Oke, terima kasih Pak Bekti. Tadi saya yang menyebut sekilas secara kabupaten ini langsung fokus di tingkat desa. Saya boleh gambaran ya Bapak. Sampah di beberapa kabupaten kan sama jenisnya dari rumah tangga, asal muasalnya sampah kan dari sumbernya dari rumah tangga, industri atau perniagaan, tapi tetap dasarnya dari rumah tangga. Jenisnya kan hampir sama di semua kabupaten. Bapak menurut di desa ini kan, jumlah warganya berapa? 6.500 warga. 6.500 kalau skala standar SNI, kalau di Pemalang mungkin masih kota kecil ya, sekitar 0,3 kg per jiwa. Ya taruhlah 0,3 atau 0,4 lah. Berarti kali 6.000, berarti jenengan sehari itu hampir 3 ton ya. Banyak juga ya Pak, 6.000 3 ton ya. Karena 3 ton tersebar jika 3 litan, tapi kalau dikumpulkan di depan berarti banyak banget. Maaf, bercanda ini Pak. Maaf bercanda. Tapi ini benar, kita harus dari jumlah warga dan semuanya saja yang ada di ruang ini. Langsung saja pertanyaan Pak. Untuk kebutuhan desa, ketika kita buka TPSD tingkat desa ya Pak. Rincian alat apa saja yang diperlukan di TPSD tingkat desa? Alat-alatnya dengan menyesuaikan kebutuhan anggaran. Tidak mungkin kita menyesuaikan seperti yang disediakan. Yang kedua, setelah berjalan, menurut pandangan dari Banyumas, operasionalnya itu dari mana nanti? Dari sumber-sumber apa saja kira-kira yang dibutuhkan? Yang tiga, alatnya beli di mana Pak? Adakah referensi CV ataupun apa luar negeri atau di mana? Sementara itu saja dulu Pak. Terima kasih. Aktif sampah ya Pak. Karena saya sendiri pengolahan sampah secara mandiri Pak. Kalau tadi bisa dibilang setengah KSM. Kalau KSM itu kan sudah ber-SK. Jadi kita yang sudah kita laksanakan pengambilan sampah di masing-masing lingkungan, tapi secara mandiri, baik sarana prasarana, transportasi dan mobilisasi kita kelola sendiri Pak. Betul tadi yang disampaikan nyambung dengan apa yang Bapak paparkan. Kalau kita kelola dengan baik, kita sudah bisa memberikan atau menutup operasional Pak. Padahal kita baru separuh. Artinya separuh itu kita baru pengambilan sampah di masing-masing lingkungan, sampah rumah tangga, dan kita pilah, tapi pemilihan kita belum maksimal Pak, baru 50% yang karena baru antara organik dan anorganik, belum sampai pengolahan sampai ke pembuatan maggot, terus pupuk organik itu belum sampai ke situ, karena itu kembali Pak, karena kita swasta, kelola mandiri, keterbatasan dengan anggaran. Kalau dibandingkan dengan mungkin atas nama desa dan pemerintah daerah, mungkin kita kan bisa menganggarkan lewat dana desa. Tahun ini dianggarkan untuk mesin, tahun ini dianggarkan anggaran. Lah kita Pak, kita berjalan mandiri. Mobil aja kita sendiri. Tarikan sampah dalam 1 minggu 2 kali, kita Senin dan Kamis. Biayanya dari masyarakat, tidak menggunakan katakanlah administrasi biaya bulanan pembayaran, tapi langsung itu pun sudah bisa lah. Kadang surplus, kadang minus, tarikannya per minggu dapat segini, mobilnya dan segini tadi terkait dengan korosif dan
pertanyaannya di sini ada pelaku kayak saya mungkin selama di Sampah di Banyumas, mungkin apa ya, bentuk bisa bekerja sama dengan mungkin pihak ketiganya, Pak. Kita pengen mungkin karena di Kabupaten Malang kan karena belum terlalu familiar terkait dengan itu, belum ada pandangan terkait dengan kerjasama antara pengelola sampah yang mandiri dengan pihak ketiga. Nah, terus apakah di sini juga dari Pemda itu ada support barangkali ya nanti buat acuan di Kabupaten Malang dari Pemda sendiri support ke pengelolaan sampah yang mandiri itu tadi KSM, karena kan kalau yang desa kita nggak berbicara Pak, ada anggarannya kembali lagi. Mungkin itu Pak, 2 pertanyaan. Terima kasih, mudah-mudahan kita lagi pikir Pak, setelah kita paling tidak 90 juta itu. Ini tadi sudah sampai ke honor ini yang 30 itu untuk apa saja? Biaya operasional antara lain listrik, air. Contoh dari KSM Pak, SK-nya KSM seperti apa, buku administrasinya seperti apa, dan ketika kami pembentukan KSM di tingkat desa sudah ada semua. Mohon difasilitasi draftnya. Pak Kapit, tolong dikirimkan itu Pak. Coba beli. Terus dari kami akan tindakan nyata dengan suatu saat nanti. Yang 2, minta nomor telepon panjenengan atau WA. Barangkali kami akan konsultasi langsung kepada ketua KSM yang sudah berhasil di Banyumas. Siap. Ya, Monggo Pak. Yang selanjutnya, ketua KSM-nya berapa ya Pak? Gajinya. Pantesin. Tahu di tingkat desa kami nanti. Tapi semangati dulu ya Pak. Betul. Layanan cek kesehatannya setiap 2 bulan sekali ada petugas dari puskesmas mesti ngecek kesehatannya karyawan saya atau karyawan Randu Makmur. Gratis, semuanya terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Kami mengambil 2 pos kematian kerja dan kecelakaan kerja yang tidak dibebankan kepada pekerjaannya tapi ditanggung oleh KSM-nya. Direktur Pengolahan Sampah TPST maupun TPS 3R. Lho kok gelem-geleme dibayar kaya wong kuli, ora gelem nek perlu 5 kali gaji bupati. Masuk. Direktur TPST kok gaji kok dibayar karo kabeh, ora gelem. Jadi untuk membuat kesemangatan nanti ketika desa membentuk KSM. Kami berjanji padamu negeri, kami berbakti padamu negeri, kami mengabdi bagimu negeri, jiwa raga kami. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara gitarmu mengalunkan melodi tentang cinta. ada hati
bisa